tahun sekali. Jadi dengan merujuk ada undang-undang ini, maka seharusnya eh, kepala daerah itu harusnya dipilih di tahun 2022. Ini dasar apa ya? Wacana berpikir awal terkait dengan pemerintah Aceh. Jadi di sini berlaku asas lex spesialis derogat lex generalis. Artinya hukum yang bersifat khusus itu bisa dikesampingkan menurut dalam persepsi atau dalam kacamata politik di Aceh. Gitu. Ini awalnya. Kemudian meskipun pelaksanaan pilkada di Aceh tahun 2022 ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat, namun beberapa perangkat pelaksana pemilu ini itu telah menyiapkan rancangan anggaran terkait pelaksanaan pilkada di tahun 2022. Jadi sebelum merebaknya virus corona ini, KIP Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu sudah pernah menggelar pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang lebih konkret ya, untuk memastikan apakah Pilkada Aceh ini digelar di tahun 2022 dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, atau kemudian bagaimana itu ke depannya. Nah, jadi sekedar informasi, pelaksanaan Pilkada Aceh menjadi perbincangan setelah DPR RI ini ingin menggabungkan Pilkada secara serentak pada tahun 2024. Jadi undang-undang tersebut saat ini masih dalam pembahasan. Nah, wacana ini kemudian oleh para elit atau pemangku kepentingan yang ada di Aceh sesuai dengan undang-undang pemerintah Aceh, mereka menolak dengan tegas gitu ya, karena dianggap tidak relevan dengan undang-undang pemerintah Aceh. Sehingga dalam konteks itu terlepas pilkada tahun 2020 sudah ditunda oleh KPU, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh diketahui tetap mempersiapkan diri andai kata memang pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2022. Karena memang secara prinsip semua pihak sudah setuju. Ini tinggal formalnya aja bagaimana ke depan. Nah, tapi jika melihat tema yang disampaikan oleh panitia, bukan berarti demokrasi di Aceh itu di masa pandemi ini tidak punya tantangan gitu ya. Kalau menurut saya paling enggak ada 6 poin yang kemudian perlu dicermati selama masa pandemi ini terkait dengan demokrasi lokal yang ada di Aceh. Yang pertama misalnya pandemi atau COVID-19 ini itu menjadi ujian bagi konsistensi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara kesatuan. Terutama ini berkaitan dengan relasi pusat dan daerah. Seharusnya tidak ada perbedaan antara sikap pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan mengatasi COVID-19 gitu. Tapi kita lihat ya, tidak hanya di Aceh tapi juga di daerah-daerah lain, misalnya yang paling vulgar itu adalah di DKI misalnya, itu seringkali pemerintah lokal atau pemerintah daerah itu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat gitu. Tidak usah jauh lah, misalnya saya contohkan di Aceh, pemerintah pusat mengimbau atau kemudian melarang umat Islam untuk beribadah di masjid. Nah, boleh dicek di Aceh itu masjid penuh terus gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kemudian menjadi tidak selaras gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang mengasumsikan bahwa otonomi daerah itu ya menganggap pemerintah daerah mempunyai apa ya, kewenangan mutlak terkait dengan bagaimana mereka mengatur daerahnya masing-masing. Padahal menurut hemat saya otonomi daerah itu bukan negara federal ya. Jadi harusnya negara juga memiliki konsep strong state gitu ya. Bagaimana mereka kemudian pemerintah pusat kemudian memiliki kewenangan untuk kebijakan yang bisa dipahami di setiap daerahnya. Tapi saya juga tidak apa ya, tidak heran ya, tidak heran dengan kondisi yang terjadi itu. Bahwa, kenapa? Karena memang kebijakan di pusat itu seringkali nanti inkonsisten ya, sehingga daerah seringkali agak susah menerjemahkannya jika kemudian kebijakan itu menjadi agak berubah-ubah gitu. Kemudian yang kedua tantangannya adalah ujian bagi kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan di daerah gitu. Jadi kata Smith jelas itu secara teori kan dikatakan bahwa pemilu langsung itu akan melahirkan pemimpin yang berkualitas yang pada akhirnya akan melahirkan pemimpin yang responsif dan juga akuntabel. Nah, jadi kalau perlu disampaikan di sini, awal-awal mula COVID ini memang pemerintah daerah itu kan tidak terlalu responsif ya, bahkan beberapa daerah termasuk Aceh itu menganggap COVID-19 ini sama seperti penyakit yang lainnya, mungkin tidak lama akan berlalu. Bahkan yang lebih menjadi polemik pada saat awal-awal
COVID ini menjadi booming, tidak hanya di Aceh, juga di Indonesia dan di dunia pada umumnya, pemerintah Aceh kemudian membuat kebijakan dengan mengadakan lahan pekuburan bagi korban COVID. Nah, ini kemudian yang dikritisi oleh masyarakat luas, yang harusnya pemerintah Aceh itu tidak meresponnya dengan menyiapkan kuburan, tapi mempersiapkan diri bagaimana memproteksi masyarakatnya agar lebih safe daripada COVID-19 ini. Ini mungkin contoh-contoh kasusnya saja. Kemudian sehingga dianggap kepemimpinan di daerah itu menjadi lemah dan tidak responsif dalam menanggapi isu-isu pandemi atau COVID-19 ini. Kemudian tantangan yang ketiga adalah menurut saya ini juga merupakan ujian kohesi sosial dan kepatuhan terhadap state authority. Jadi dengan adanya dukungan dan kepatuhan warga negara terhadap berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah daerah, itu juga menjadi barometer terkait bagaimana kemudian negara bisa mengontrol masyarakatnya dan masyarakatnya bisa merasa nyaman dengan pemerintahnya. Nah, kalau kemudian kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah di daerah itu tidak kemudian selaras dengan apa yang dianggap masyarakat menjadi sesuatu yang vital, maka kemudian penolakan-penolakan itu akan mungkin sangat terjadi, ya, dan sudah terjadi bahkan akhir-akhir ini. Sehingga menurut saya pemerintah daerah itu mestinya membuat kebijakan yang responsif dan juga berbasis pada aspek kebutuhan publik itu sendiri. Nah, jika tidak kemudian tidak heran di kemudian hari mungkin pemerintah itu akan ditinggalkan oleh publiknya atau bahkan kemudian publik menjadi antipati terhadap produk-produk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian tantangan yang berikutnya menurut saya adalah bahaya politisasi COVID-19 untuk pencitraan politik jelang pilkada di Aceh dan juga pilpres itu juga memiliki potensi ya cukup besar, walaupun memang kalau kita lihat dalam aspek yang sekarang hal tersebut masih kecil kemungkinan, namun potensi itu tetap ada, sehingga kemudian perlu bagi kita untuk kemudian mengawasi sama-sama bagaimana kemudian kebijakan yang dihasilkan pemerintah itu bisa melepaskan diri dari bayang-bayang politik praktis tadi. Ini beberapa minggu yang lalu bahkan dari pihak BIN Kota Lausmawe itu beberapa kali menghubungi saya menanyakan ada nggak potensi kemudian bansos atau BLT itu kemudian dijadikan sebagai sarana politik praktis gitu ya, kepala daerah atau kepala yang ada di tingkat level yang lebih bawah lagi. Nah, alhamdulillah untuk saat ini memang belum sevulgar seperti di Jawa Tengah misalnya ya. Bantuan ditempeli foto-foto kepala daerah ataupun yang seterusnya. Tapi tetap saja potensi-potensi seperti itu tetap dimiliki walaupun belum terjadi. Karena apa? Ini selaras seperti yang disampaikan oleh Mas Syafeli ya. Segala cara apapun itu akan dihalalkan termasuk politisasi musibah Covid untuk pencitraan politik. Nah, itu kalau saya anggap yang disampaikan oleh Mas Syafeli itu masih masuk akal, sehingga ini juga menjadi potensi lah ke depan yang mungkin terjadi terkait dengan pencitraan politik ini. Yang kemudian tantangan berikutnya adalah bahaya politisasi kebijakan pembatasan sosial ini untuk menekan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kebijakan ini antara lain melarang warga untuk berkumpul di ruang publik. Tujuannya dikatakan untuk mencegah penularan COVID ya. Nah, jadi dengan demikian dapat dipastikan selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial itu tidak dimungkinkan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik. Oleh karena itu agar tidak terjadi dusta di antara kita, itu seharusnya pihak lembaga penyelenggara negara terutama DPRD-nya atau juga DPR RI mungkin itu sebaiknya juga menunda sejumlah agenda pengambilan keputusan penting yang menghendaki pelibatan aspirasi publik selama periode COVID ini menurut saya. Kemudian yang terakhir, tantangannya juga menurut saya, adanya bahaya politisasi program bantuan COVID-19 untuk mobilisasi dukungan jelang konstitusi pilkada dan pilpres ke depan. Jadi kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada sudah menjadi rahasia umum.
Jadi ini merupakan beberapa pandangan terkait dengan tantangan demokrasi lokal yang ada di Aceh. Walaupun Aceh kemudian tidak memiliki apa ya, jadwal ataupun agenda pilkada ke depan di tahun 2020 seperti halnya di daerah-daerah lain yang mendesak, tapi tetap saja dinamika demokrasi ini perlu dicermati agar kemudian ke depannya apabila kemudian COVID ini juga belum berakhir, apabila nanti Aceh melaksanakan pilkada, itu bisa mengikuti jejak-jejak daerah lain yang akan melaksanakan pilkada di tahun 2020. Jika seperti kata Pak Warjo tadi, penanganan COVID itu bisa diselesaikan atau paling tidak diminimalisir dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat kita. Mungkin untuk sementara sebagai wacana dari saya itu dulu Pak Bang Frederick, sehingga kemudian nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih paparannya Bang Bobi. Clear ya, ada 6 poin menurut beliau yang menjadi catatan untuk demokrasi di masa COVID, mulai dari kaitan hubungan pusat daerah, ujian bagi kepemimpinan daerah, kohesi sosial, bahaya politisasi, bahaya pembatasan hak ya. Yang nomor 5 tadi yang disampaikan Bang Bobi itu sudah kita diskusikan dengan Ketua Komnas HAM di webinar sebelumnya. Dan yang terakhir tadi terkait dengan mobilisasi dan politik uang yang mungkin timbul juga. Nah, sebelum saya ke pembicara kedua, saya ingin menyampaikan kepada partisipan, apabila ada pertanyaan yang ingin diutarakan ataupun pendapat, silakan diketik saja di kolom chat di forum kita ini. Nanti akan saya bacakan. Berikutnya, sebelum kita ke Medan, mungkin kita ke bawah dulu, ke Jambi. Jadi kesempatan kedua mungkin Bang Dori Effendi bisa memaparkan dinamika politik lokal di masa pandemi di wilayah Jambi. Silakan Bang Dori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk bagi kita-kita yang umat muslim yang sedang melaksanakan puasa dan juga kawan-kawan yang non-muslim. Selamat juga bergabung di dalam acara kita, webinar yang diusung langsung oleh kawan-kawan dari USU. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Dr. Warjio, kepada Mas Bopen, juga kepada senior saya Bang Fauzan yang sudah bersedia memberi peluang kesempatan untuk ikut terlibat di dalam pembahasan pilkada dan demokrasi lokal yang terjadi dalam pandemi. Nah, satu pertanyaan menarik di sini. Saya akan nanti membicarakan tentang bagaimana terjadinya abuse of power di dalam penanganan COVID-19 ini. Tetapi sebelum itu saya ingin membahas di sini sesuai dari judul kita itu tentang demokrasi lokal. Nah, demokrasi itu berbicara dalam bentuk ciri-cirinya itu salah satu adalah mandat rakyat. Mandat rakyat ataupun kita kenal dengan popular control. Nah, selain daripada mandat rakyat itu, kita juga mengenal di dalam demokrasi itu adalah kesetaraan di dalam politik. Itu adalah ciri-ciri dari demokrasi. Baru kita berbicara bagaimana penyelenggaraan pemilu yang teratur. Bagaimana hak-hak rakyat itu diberikan. Nah, di dalam situasi pandemi seperti ini, apa yang kita lihat, apakah demokrasi ini sesuai dijalankan di dalam suatu sistem negara menangani wabah? Nah, di sini saya melihat satu pendekatan yang diambil oleh Samuel Huntington itu di dalam political development, bahwasanya nggak penting sistem politik itu, tapi yang penting adalah derajat pemerintah itu sendiri, adalah maruah pemerintah itu sendiri. Bagaimana pemerintah itu bisa melakukan controlling sosial, bagaimana pemerintah bisa meletakkan kebijakan itu ditaati dan diikuti sepenuhnya oleh masyarakatnya. Nah, kalau seandainya kita menggunakan pendekatan political development. Nah, kita masuk di dalam dinamika lokal. Sebelum masuk dinamika lokalnya juga saya ingin melihat di dalam beberapa referensi saya dengan kawan-kawan. Saya juga dalam penggiat pemilu ini, pemantau. Itu sekarang sudah ada di 53 negara di dunia. Itu sudah menunda untuk dilaksanakan pemilu dari sejak bulan Januari kemarin sampai di akhir 2020. Di 53 negara sudah menyatakan diri tidak akan mengadakan pemilu. Di 20 negara yang sudah melakukan pemilu, salah satu sejak 2019, salah satu itu adalah Korea.
Nah, kalau seandainya Korea mampu melakukan pemilu di dalam pandemi, pemilu dalam COVID-19, dan bagaimana caranya, sepertinya kita juga harus mengadopsi dan belajar dari sana, bagaimana masyarakat di kita nanti itu bisa ikut terlibat di dalam pemilu. Apakah partisipasinya tinggi atau rendah itu nanti. Nah, ini saya ingin melihat di sini. Apa sih tantangannya di dalam lokal demokrasi? Saya melihat tantangannya ini bisa kita bagikan dalam 3 aspek utama. Itu ada tantangan penyelenggaranya, ada tantangan pesertanya, ada tantangan pemilihnya. Kalau penyelenggara, kita tahu sendiri tantangan mereka untuk di daerah ini, khusus kepada penyelenggaraan di daerah, mereka akan kesulitan untuk mendata ulang itu pemilih-pemilih pemula. Itu pertama. Artinya ada anak usia yang di dalam umur tahun 2020 ini kembali masuk awal menjadi seorang pemilih. Itu salah satu yang membuat mereka kesulitan untuk penyelenggara yang ada di daerah. Yang kedua itu berbicara bagaimana penyelenggara di daerah ini mereka juga harus mampu menjalankan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena mereka hanya sebagai salah satu fasilitator, bukan inisiator. Mereka fasilitator daripada kebijakan pemerintah pusat. Nah, ini menarik. Jangan lihat di sini. Yang selain dari itu, apakah anggaran daripada penyelenggara ini cukup tidak untuk menyelenggarakan pemilu di 2019 ini, 2020 ini? Apakah anggaran ini benar-benar terrealisasi atau tidak? Dikarenakan apa? Anggaran di sini, ketika dia sudah dianggarkan oleh pemerintah, ketika tidak dilaksanakan pemilu, berarti ada perputaran uang yang mandek. Berarti dana pemilu tidak berjalan. Nah, dana pemilu selain dari itu juga sudah diatur bahwasanya harus dialokasikan untuk persoalan COVID-19. Tetapi apakah persoalan ini dana pemilu sudah dialokasi ke sana atau dikembalikan, ini menjadi persoalan tersendiri dalam penyelenggara. Nah, yang ketiga saya melihat yang dari sisi pertama penyelenggara, dari kedua itu dari sisi peserta pemilu. Mereka peserta pemilu di sini, contohnya itu kekurangan utama yang kelihatan di dalam melaksanakan demokrasi lokal itu, mereka tidak bisa menyampaikan visi misi mereka yang sangat baik, bagus kepada masyarakat. Ini kekurangan mereka. Artinya mereka di sini tidak bisa melaksanakan seperti penuhnya demokrasi itu kepada demokrasi lokal masyarakat, bagaimana kita berinteraksi, berpartisipasi kepada masyarakatnya. Itu tidak terjadi visi dan misi. Yang kedua, itu dalam tulisan saya, bagaimana para kontestan ini juga, itu mereka harus mendapat ganda dana politiknya. Biaya politik mereka menjadi ganda. Kalau seandainya kemarin mereka sudah melakukan sosialisasi, khusus di Jambi contohnya, saya masuk ke Jambi. Di Jambi itu, para kandidat-kandidat mereka sudah melakukan sosialisasi politik. Bahkan mereka sudah menjadi salah satu kandidasi di dalam mendaftarkan diri kepada partai politik. Artinya ketika mereka sudah mendaftar ke partai, berarti mereka sudah membayar dana registrasi. Itu belum lagi dana-dana kampanye, baliho, dan everything. Nah, di sini terjadi double candidation di dalamnya. Ada kandidasi buying itu menjadi double. Apakah besok mereka ini dalam situasi yang seperti ini, para peserta pemilu ini mereka elektabilitas, popularitas menjadi menurun, dan sehingga partai politik beralih kembali dan tidak memberi dukungan penuh lagi kepada mereka, dan pada akhirnya di sini terjadi lobbying politik kembali. Ini dikatakan di dalamnya itu terjadi kelemahan daripada biaya politik. Biaya politik semakin meningkat, dan para aktor-aktor politik ini, peserta-peserta ini juga menemukan titik kesulitan. Karena apa? Karena mereka juga akan dibenturkan nanti kepada bagaimana menaikkan elektabilitas, popularitas, dan bagaimana meyakinkan masyarakat, apakah masyarakat mau untuk memilih mereka. Karena kampanye mereka juga tidak bisa kampanye face to face, mereka tidak bisa meyakini konstituen mereka. Nah, baru masuk ke tahapan ketiga, itu di dalam tantangan itu, bagaimana kepada pemilih itu sendiri. Sebagai pemilih, kita sebagai pemilih, saya meyakini sendiri saya akan takut ketika keluar untuk membuang undi, keluar ke TPS, karena secara
kondisi yang terjadi sekarang ada bahaya yang mengintai di luar. Itu rasional bagi kita. Nah, ketika ini terjadi, maka efek dari ini itu akan terjadi tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Ketika tingkat partisipasi pemilih yang rendah, apakah nanti pemimpin yang dihasilkan itu, kalau saya benar-benar dilakukan pilkada 2020 ini, ada presentatif tidak? Sedangkan kita menganut sistem elektoral demokrasi, elektoral proporsional tertutup. Terbuka tertutup kita sekarang, tertutup jadinya ya. Nah, kalau ini yang terjadi, artinya para pemimpin nanti yang diciptakan itu adalah pemimpin yang juga sesuai dengan kondisi pandeminya. Berarti kita melahirkan satu pemimpin yang instan. Karena pertama kita takut untuk keluar memilih, yang kedua itu tingkat partisipasi kita rendah. Yang ketiga, kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para calon ini ke kita itu tidak dalam bentuk yang programatik. Mereka tidak menjelaskan program mereka apa. Yang ada tadi sesuai juga dengan katakan oleh Bang Bombi, seperti hal yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia kan kita melihat politisasi bansos ini yang dilakukan oleh para peserta pemilu ini, itu kan salah satu bentuknya mereka memberi bantuan kepada masyarakat itu atas nama mereka, bukan atas nama pemerintah, juga atas nama negara. Nah, ini yang sedang terjadi di sini. Artinya di sini mereka hanya mampu melakukan kampanye politik mereka melalui bentuk penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan bentuk bantuan sosial. Yang sepatutnya mereka tidak melakukan itu. Yang sepatutnya mereka tetap menjadi pemimpin di daerah yang lebih fokus menguruskan bagaimana menangani persoalan COVID-nya itu sendiri. Bukan terlibat aktif juga di dalam kampanye pilkada. Maka sebenarnya kalau kita harus rasional, ini kan keinginan melakukan pemilu 2020, pilkada serentak 2020, ini terkesan sangat mendesak, terkesan sangat kejar tayang. Karena apa? Kita di Indonesia itu ada 207 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak. Nah, di Jambi sendiri kami akan mengadakan pilkada pilgub, akan ada kabupaten kota. Kabupaten kota itu ada 3 kabupaten, itu Tanjab Tim, Tanjab Bar, Muaro Jambi, Batanghari dengan Bungo. 4. Dan kota Sungai Penuh 5. Satu kota, 4 kabupaten, 1 provinsi. Ada 5 pilkada serentak yang kami akan langsung jalani. Nah, di sini artinya pemerintah daerah sebenarnya disibukkan oleh menaikkan pencitraan diri masing-masing yang terjadi di Jambi. Kalau saya lihat wali kota di sini, ya wali kota Jambi yang juga ingin maju di dalam pencalonan provinsi, itu yang dilihat bagaimana tidak sinkronnya kebijakan gubernur sekarang dengan kebijakan kota. Antara wali kota dengan gubernur itu tidak sinkron dalam penanganan wabah ini. Sehingga di Provinsi Jambi terkesan tidak ada persoalan masalah COVID ini. Orang beramai-ramai di luar, orang beramai-ramai kemana-mana. Setiap hari meningkat kasus-kasus COVID-nya. Nah, ini yang penting tadi, bagaimana meletakkan wibawa pemerintah itu lebih tinggi. Itu yang saya katakan di dalam political development, Huntington dan Fukuyama itu mengatakan pentingnya meletakkan wibawa negara itu lebih tinggi sehingga bisa menjalankan prosedur dan kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, selain dari itu saya juga ingin melihat nanti ketika terjadi hal-hal seperti ini, penyalahgunaan wewenang, terjadi juga kelemahan para calon, terjadi juga tingkat partisipasi yang rendah, saya rasa perlu pertimbangan daripada pemerintah pusat untuk melihat kembali apakah urgensinya pilkada 2020 ini dilaksanakan, apa memang kita tidak perlu, atau kita ingin menjaga kekuasaan yang ada. Karena apa? Kalau masuk di dalam 2021, para pejabat-pejabat, gubernur, bupati, yang lain-lainnya, kekuasaan mereka sudah habis. 2021 masuk Januari, Februari, Maret, mereka sudah habis dalam kekuasaannya. Artinya mereka sudah tidak memiliki lagi wewenang kekuasaan bagaimana untuk melakukan controlling mereka di dalam jabatan, controlling mereka dalam birokrasi, controlling mereka di dalam basis masanya. Inilah yang dikatakan sebagai abuse of power yang sedang terjadi di dalam pandemi itu sendiri. Nah, untuk pengantar itu dulu, Adinda Frederick Boban, saya kembalikan pada Bapak.
Rinda. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Dori. Pemaparannya juga cukup lengkap, komprehensif dalam satu topik besar saya kira, yaitu tentang potensi abuse of power di masa pandemi. Memang kita ketahui bahwa pada situasi krisis, Giorgio Agamben itu mengatakan negara itu, demokrasi itu bisa cenderung mengarah ke arah autoritarian begitu ya. Nah, kalau di Jambi ada 4 kabupaten, 1 kota, dan 1 provinsi yang akan melaksanakan pilkada tadi Bang ya. Di Sumatera Utara itu paling banyak, itu 23 kabupaten kota di Sumatera Utara akan melaksanakan pilkada serentak. Nah, oleh karena itu bisa dibayangkan nanti seperti apa kalau misalkan akan ditunda, kemudian PLT yang akan menjabat kan ada keterbatasan wewenang dan sebagainya gitu. Bagaimana dengan dinamika demokrasi dan politik lokal di Sumatera Utara dan juga di Kota Medan? Silakan pembicara ketiga kita, Bang Indra Faujan dari Ilmu Politik USU, kesempatannya untuk memaparkan pandangannya. Silakan Bang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Fredrik Boken. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah dapat bisa berjoin dengan kawan-kawan semua di sini. Juga untuk membahas bagaimana tentang pemerintahan atau demokrasi politik lokal pada masa pandemi sekarang ini. Memang secara spesifik kita mungkin bicara demokrasi mungkin banyak indikator. Tapi kalau mengarah dari apa yang dibicarakan, tentunya dengan kondisi sekarang ini kita melihat pemahaman demokrasi dari sudut yang paling minimalis. Kata Huntington itu adalah tentang pemilihan umum. Bagaimana demokrasi itu dipandang efektivitasnya tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Atau dalam mazhab Skupenteriannya, Robert Dahl dan kawan-kawan mengatakan ini adalah demokrasi yang prosedur. Nah, bagaimana kita bicara demokrasi secara atau kita bicara tentang bagaimana sebuah negara demokrasi menghadapi pandemi. Karena banyak negara-negara di dunia ini, baik yang demokrasi, yang otoritarian, komunisme, dan lain sebagainya, itu menghadapi masalah-masalah masing-masing dalam menghadapi pandemi. China dengan komunismenya mampu mungkin dalam menghadapi situasi pandemi di Wuhan. Vietnam kita tahu ketika mereka sebagai negara komunis, semi-otoritarian, mampu juga mengendalikan COVID-19 ini dengan nol korban. Tapi bagaimana dengan negara-negara demokrasi? Gitu? Negara-negara demokrasi kemudian seperti Korea Selatan pun ternyata mampu juga mengendalikan pandemi. Berbeda dengan Amerika dan juga Inggris yang ternyata tidak mampu mengendalikan secara masif penyebaran COVID-19 ini. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kita melihat definisi minimalisnya adalah tentang pemilihan umum. Hampir 20 negara yang menyelenggarakan pemilihan umum. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum tingkat lokal, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tadi juga kawan-kawan dari Aceh dan Loksmawi dan juga dari Jambi, Bang Dori itu sudah menceritakan bagaimana kondisinya. Nah, sekarang kalau kita melihat kondisi demokrasi lokal di kita, itu bagaimana kita melihatnya dari perspektif apa gitu ya. Karena memang, halo? Izin, Bang Bogan. Bentar Bang, coba yang itu zones itu siapa itu? Oke, sudah di-mute. Oke, terima kasih. Lanjutkan, Pak. Terima kasih. Jadi, benar apa kata kawan-kawan di atas tadi, seperti Bobby dan Dori, memang ada beberapa kendala yang harus yang dihadapi negara-negara atau penyelenggara pemilihan umum. Kita salah satu yang menunda pilkada serentak ini dari September ke Desember, dari 23 September ke 9 Desember. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya ada kegamangan juga dari kita, pemerintah kita, untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Kepala daerah ini. Karena bukan apa-apa, ketika kita melihat penyelenggaraan pemilu ini diadakan pada 23 September, ini sangat tidak mungkin. Karena bagaimanapun pandemi ini sampai sekarang kita
berada atau hidup dalam ketidakpastian kebijakan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kebijakan yang meremehkan awal-awal Februari bahwa dari elit-elit di pusat mengatakan tidak ada bahaya corona dan lain sebagainya, sampai ketika ada korban bermunculan dimulai dari Maret baru kita sibuk. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang mencela-mencela lah istilahnya ya, buka tutup kebijakan antar satu elit menteri dengan yang lain, kemudian ada konflik antara pusat dan daerah. Ini membuat psikologis masyarakat di bawah kemudian menganggap bahwa COVID-19 ini tidak berbahaya sama sekali. Untuk apa kita melakukan pembatasan sosial, ternyata di atas saja tidak care atau tidak peduli, dalam artian apa ya, tidak peduli, mereka membuat kebijakan yang tidak kooperatif dengan masyarakat bawah gitu. Kita disuruh melakukan pembatasan sosial, tapi ketika transportasi dibuka itu terjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kegamangan itulah kemudian membuat masyarakat di tingkat bawah ini menjadi tidak apa ya, tidak bertanya-tanya apa sih sebenarnya kepentingan kita disuruh membatasi diri gitu. Nah, pada akhirnya ketika kita bicara dengan kebijakan itu juga terjadi di kebijakan tingkat lokal. Nah, bagaimana masalah demokrasi lokal? Kalau kita bicara demokrasi lokal dari segi dari segi sudut pandang KPU atau penyelenggara pemilu, ya KPU tentunya, KPU daerah tentu mengikuti dari instruksi dari KPU pusat. Setelah munculnya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menunda pilkada, tapi kan dalam Perpu 2020 itu juga ada catatan yang membuat Perpu penyelenggaraan itu menjadi tidak pasti. Ketika digeser ke bulan 3 tanggal 9 2020 bulan 12 itu kan malah kemudian ada catatan apabila pandemi ini bisa dikendalikan. Akhirnya KPU pun sebagai penyelenggara bahkan juga peserta pemilu pun hidup dalam ketidakpastian. Nah, itu tadi gitu ya. Kita masyarakat aja hidup tidak dalam kepastian terhadap kebijakan pusat dan daerah. Kemudian KPU pun nanti setelah 29 atau 30 Mei, mereka kemudian akan rapat kembali antara Kemendagri, KPU, dan juga Komisi 2 untuk melihat gitu, situasinya seperti apa. Ini sekarang kita melihat terakhir 19.000 lebih sudah positif COVID. Menjelang hari raya, mal begitu ramai. Kemudian di pasar-pasar di Medan lah, pajak di Medan istilahnya ya. Di Medan itu pajak itu pasar. Orang lebih suka belanja baju baru untuk lebaran. Sementara protokol kesehatan sudah ditetapkan, ada social distancing, physical distancing, pakai masker, dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat memaksakan diri ketika kita harus menyelenggarakan pemilu pada 9 Desember. Gitu. Jadi KPU pun sebagai penyelenggara pemilu itu hidup dalam ketidakpastian saya rasa. Karena memang kebijakan yang mereka buat ya tidak pasti. Sekarang gini, kita masih menggunakan apabila dilakukan pilkada 9 Desember 2020. Apakah KPU sudah membuat PKPU-nya tentang bagaimana kampanye misalnya? Selama ini kita masih menggunakan cara-cara pengumpulan massa. Kandidat mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar untuk menyampaikan ide-ide mereka. Tapi dengan kondisi sekarang, apakah KPU sudah membuat aturan untuk tentang physical distancing? Bagaimana kok ketika kampanye terjadi pembatasan sosial misalnya? Nah, seperti itu. Dan juga ini berdampak secara penyelenggaraan menyangkut anggaran. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Dori Effendi tentang anggaran. Anggaran ini yang sekarang dikonsentrasikan kepada penanganan COVID. Yang saya baca itu penyelenggaraan pilkada serentak 2020 itu sekitar 9 sampai 7 triliun. 7 triliun. Kemudian penanganan COVID itu 405 triliun. Nah, bagaimana apabila itu diselenggarakan pada 9 Desember, itu anggarannya seperti apa? Lelang-lelang yang harus dilakukan seperti apa oleh KPU? Kemudian itu pelantikan-pelantikan apakah bisa dilakukan secara virtual atau memang harus mengumpulkan PPS misalnya. Nah, jadi juga tantangan bagi KPU
untuk melihat sejauh mana keefektifan mereka. Nah, saya sih berharap sebenarnya KPU, penyelenggara-penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, itu mereka udah punya roadmap sebenarnya. Punya roadmap bagaimana penyelenggaraan pilkada ini bisa berlangsung. Ini efektif atau tidak. Di Medan saja itu, untuk menangani COVID, itu dananya hampir, kalau tidak salah, 800 miliar gitu. Dan sudah terhabiskan 500 miliar. Tapi masyarakat Medan nggak merasa tuh ada pembatasan atau ada kebijakan. Nah, ini menjadi masalah, problem sosial yang harus dilihat oleh KPU di tiap-tiap daerah. Sehingga ketika kita ingin menyelenggarakan atau demokrasi lokal kita ingin hidup, ya kita harus mengefektifkan setiap lini. Kita tidak melihat masyarakat yang harusnya bisa membatasi diri. Atau istilah sekarang ada, kita harus mulai hidup dengan new normal atau suatu kondisi normal yang baru. Di Medan aja nggak merasakan itu kondisi normal seperti apa. Ya kita normal-normal aja kok gitu. Yang lama aja nggak tergantikan, apalagi yang mesti yang baru. Herd immunity, nggak ada tuh di Medan dengan herd immunity. Atau misalnya kata Pak Presiden kita harus berdamai dengan COVID. Di Medan orang damai-damai aja dengan COVID. Nggak merasa gitu. Setiap ada berapa, walaupun di Medan itu sudah zona merah, ya merahnya tetap aja zona merah ya kan, tapi tetap mobilisasi masyarakat tetap tinggi gitu. Kebijakan kita malah tidak melakukan PSBB, tidak melakukan pembatasan sosial, malah karantina isolasi istilah mereka. Nah begitu. Jadi ketika KPU ingin menyelenggarakan pilkada, ya harus dilihat juga kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah gitu. Masyarakat ini seperti apa karakteristiknya, disiplinnya. Kita bisa memaksakan masyarakat, bisa dipaksa untuk mereka mengkarantina atau mengisolasi diri mereka di rumah, melockdown diri mereka di rumah. Tapi bisa nggak pemerintah itu memberikan rasa nyaman, aman soal kehidupan bagi masyarakat ini? Nah, jadi kita tidak hanya sekedar membuat aturan, tapi pada akhirnya tidak efektif. Begitu juga dengan KPU, pemerintah, dan Komisi 2. Nah, seperti itu. Betul juga apa yang dikatakan Bang Dori tadi tentang banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatannya. Kayak seperti di Medan misalnya, wali kota Medan itu akan habis masa jabatannya pada tahun ini. Sekarang kondisinya pun dia menjadi PLT. Ini juga harus punya payung hukum. Apakah PLT ini akan dinaikkan menjadi posisi tetap, atau dia akan digantikan nanti ketika memang harus ditambah durasi kerjanya gitu. Jadi tidak serta-merta kita harus memutus, banyak hal-hal yang harus dibuatlah oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Selanjutnya saya melihat misalnya begini, sama seperti Bang Dori, peserta gitu ya, peserta pilkada atau kontestan gitu ya. Ini kan ada 23 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan di Sumut ini. Salah satunya di Kota Medan. Mungkin Medan akan menjadi salah satu sorotan karena memang di sini menantunya Pak Jokowi juga ikut berkontestasi. Kemudian ada PLT. Nah, peserta ini tentunya saya tidak melihat secara individu-individu di 23 kabupaten kota, mereka tentunya udah punya anggaran gitu ya. Taruhlah sekali menyelenggarakan atau ikut dalam kontestasi, mereka habis 20 sampai 30 miliar misalnya. Atau lebih gitu. Nah, dengan terjadinya penundaan, tentunya mereka harus berhitung kembali nih. Berhitung kembali tentang budget mereka. Harus menjaga konstituen. Ketika mereka udah turun berapa lama, mereka akan harus menjaga konstituen. Ya positifnya, kita mungkin sekarang bisa menggali narasi-narasi dari para kandidat misalnya. Selama ini ketika mereka mengunjungi masyarakat, mungkin tidak ada buah pikir yang konkret. Tapi sekarang mereka harus kreatif dengan menggunakan teknologi mungkin dalam berkampanye. Tidak hanya sekedar menyalurkan bansos. Nah, PLT di Kota Medan juga akan berkontestasi. Nah, ini juga seperti yang Bang Dori katakan bisa jadi abuse of power gitu. Apakah setiap kebijakan itu bisa jadi berimplikasi terhadap politik? Setiap kebijakan kandidat itu bisa saja untuk menaikkan citra politiknya. Kenapa misalnya di Medan tidak PSBB, hanya karantina isolasi? Bisa jadi itu adalah efek dari kampanye politik si pembuat kebijakan. Oh, Bapak ini care dengan masyarakat, tidak menghentikan ini. Akhirnya kan bisa jadi seperti itu. Nah,
inilah yang harusnya juga menjadi PR bagi KPU, membuat aturan-aturan untuk tidak menggunakan dana-dana bansos itu sebagai ajang kampanye, baik di tingkat kota ataupun kabupaten lainnya. Seperti di beberapa kabupaten kota kita lihat ada calon kepala daerah itu yang menempelkan fotonya di beras bansos misalnya. Nah, itu kan menjadi masalah, problem. Sekarang KPU punya aturan nggak untuk meng-hire hal itu? Sehingga ketika kita bicara tentang peraturan, ya harus siap. Nah gitu. Kemudian peserta pemilu ini kan psikologisnya harus terjaga juga. Mungkin dia dengan timnya seperti apa. Nah psikologis mereka dengan penundaan yang cukup lama tentu akan rasa jenuh. Dan ini menjadi bergen bagi partai politik. Akan ada mudah terjadinya transaksional di situ. Mungkin untuk partai politik bisa mengkocok ulang siapa sih kandidat-kandidat yang mereka bisa mainkan. Nah ini juga menjadi kejenuhan politik bagi suasana kebatinan bagi para kandidat. Kemudian masyarakat gitu ya, seperti Bang Dori bilang juga tadi masyarakat, saya menyorotinya, saya rasa masyarakat di Indonesia atau saya lihat di Kota Medan itu nggak peduli tuh pilkada mau diadakan tanggal September atau Desember. Kenapa? Hidup yang lebih penting, ekonomi lebih penting. Ketika pilkada itu dilaksanakan 9 Desember dengan aturan-aturan, masyarakat peduli nggak? Medan punya rekor tingkat partisipasi yang sangat rendah, 24% kalau nggak salah. Nah, itu dalam kondisi normal. Apalagi ketika kita melihat dalam kondisi abnormal seperti ini, atau new normal lah istilahnya, mampu nggak gitu? Nah, sorry, ini Bang, 5 menit lagi ya. Apa? Waktunya 5 menit lagi ya, Bang ya. Oke, siap. Kainan ngomong, Bang, sorry. Nah, masyarakat lebih mementingkan kehidupan mereka gitu. Sehingga masyarakat mungkin ketika ditanya apakah mereka akan ikut, ya mereka nggak tahu. Mereka ikut apa enggak, yang penting hidup mereka aman. Perut kenyang, keluarga aman dan aman. Kemudian tentu butuh kepastian kebijakan gitu ya. Sekali lagi kita hidup di negara yang kebijakannya tidak pasti. Makanya ketika KPU ketika KPU tidak mampu memberikan kepastian kepada masyarakat dan juga kandidat, maka tingkat partisipasi bisa saja akan menjadi rendah gitu. Makanya saya rasa itu dulu lah ya, itu dulu dari saya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Fauzan sudah memaparkan tadi fokusnya kepada soal masa depan pilkada kita, kemudian soal ketidakpastian yang dialami oleh negara kita akibat dari pandemi COVID-19 ini. Saya sebelum kita masuk ke diskusi, saya mengutip tulisannya Robertus Robert di kolomnya di Tempo. Dia menyebutkan bahwa ada 3 faktor penentu keberhasilan suatu rejim untuk menanggulangi COVID atau enggak, berhasil atau tidak gitu. Pertama adalah kepemimpinan politik yang responsif, tadi yang sudah disinggung oleh Bang Bobi. Jadi menurutnya ini adalah faktor pertama dan faktor paling utama. Semakin responsif pemerintah, itu akan semakin cepat pemulihan COVID-nya. Ya, kita bisa lihat contohnya adalah Vietnam ataupun Selandia Baru dengan Perdana Menterinya Jacinda Ardern yang sebaliknya kita lihat Indonesia seperti kata Bang Fauzan tadi di awal itu sempat meremehkan ya, jadi bisa dikatakan tidak responsif. Faktor kedua katanya adalah otoritas medis dan kebijakan kesehatan publik. Dan yang ketiga adalah kesadaran dan partisipasi publik. Ini juga penting kata Robert tadi berkaitan dengan kohesi sosial yang disebutkan oleh Bang Bobi. Jadi memang masa depan demokrasi di tingkat lokal kemudian yang lain-lain ini sangat banyak bergantung pada kondisi sosial. Tadi yang disebutkan oleh Bang Fauzan ya. Di Medan misalkan tanpa pandemi saja partisipasi sangat rendah, apalagi dengan adanya pandemi ini nantinya gitu ya. Baik, sudah ada beberapa, ya saya menunggu pertanyaan untuk para narasumber untuk menjadi bahan diskusi kita. Ini udah ada beberapa yang masuk, akan saya bacakan. Pertama dari Nora Yunita, alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga mahasiswi S2 Tata Kelola di FISIP USU. Dia menyebutkan pertanyaan untuk Bang Dori,
bagaimana pandangannya terhadap penundaan pemilu di Indonesia yang akan tetap diadakan di akhir tahun. Apakah ideal di pemilu tahun ini atau diundur di tahun depan? Ya, nanti Bang Dori silakan dijawab. Saya bacakan pertanyaan kedua dari Septian Fuji Syukri. Selamat siang. Ini dari Unimal, bertanya kepada Bang Bobi. Pertanyaannya, jika pemilu tetap diadakan sesuai dengan waktu, seperti apa penyelenggara yang cocok di tengah pandemi seperti ini? Dan apakah tidak berpotensi untuk meningkatkan angka golput pada pemilih? Ya, ini sebenarnya berkaitan dan juga tadi udah disinggung sedikit ya. Mungkin saya beri kesempatan dulu untuk Bang Bobi mungkin menjawab menjawab pertama terkait dengan pertanyaan dari partisipan tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Septian. Langsung saja mungkin Pak Moderator ya jawab berkaitan dengan penyelenggaraan yang cocok di tengah pandemi. Memang agak susah kita menentukan bagaimana pemilu kada itu bisa match dengan kondisi sosial yang berkembang di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tapi saya ada mengutip dari pendapat dari Ketua KPU, beliau kemudian mengusulkan, ini juga connect dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dori tadi, bahwa bagaimana dengan kampanye terbuka yang mengundang banyak masyarakat untuk kemudian mengikuti kampanye. Jadi Ketua KPU mengatakan bahwa mungkin ke depan kampanye bisa dilakukan secara virtual gitu, kata beliau itu. Walaupun secara formatnya itu belum disampaikan secara gamblang, tapi setidaknya itu bisa menjadi sebuah gambaran awal bagaimana kemudian proses pilkada ini bisa dilaksanakan di tengah-tengah pandemi ini. Walaupun bukan tidak ada tantangan ya, kita kuliah daring dari bulan awal mula corona berlangsung sampai dengan sekarang, itu mahasiswa udah pada menjerit gitu. Nah, menjeritnya macam-macam, mulai dari masalah ekonomi sampai dengan masalah koneksi internet, karena mahasiswa kita itu tersebar dari masing-masing pelosok yang ada di Indonesia itu, apakah itu di kawasan urban maupun di kawasan pedesaan. Nah, kalau mahasiswa saja menjerit, apalagi masyarakat secara umum gitu ya. Nah, ini juga kemudian menjadi persoalan. Nah, tapi memang mau tidak mau jika kemudian kondisi pandemi ini terus berlangsung seperti hari ini dan progresnya tidak, kalau kita lihat grafik tren perkembangan corona di Indonesia itu yang terus meningkat gitu ya, mungkin KPU sudah mulai bisa memikirkan apakah kemudian kita bisa beralih kepada sistem elektronik, ya, apakah kemudian pemilu itu dilakukan secara virtual juga gitu ya. Tapi bagaimana kemudian mekanismenya itu yang perlu dipikirkan bersama, karena Pak Nadiem Makarim sendiri juga mengatakan bahwa beliau sendiri terkejut gitu ya bahwa sarana pendukung untuk perkuliahan daring itu ternyata tidak semua daerah merata. Nah, tentu ini juga akan dirasakan oleh KPU jika kemudian sistem pemilu itu dilakukan secara virtual juga gitu. Nah, tapi sampai saat ini Ketua KPU masih mengatakan bahwa hanya kampanyenya saja yang secara virtual, tapi kemudian proses pemilihannya mungkin dilakukan dalam bentuk social distancing gitu. Saya nggak tahu apakah biliknya itu diberikan jarak gitu ya, yang begitu jauh. Cuman agak susah juga gitu ya. Pada saat kemarin Bandara Soekarno-Hatta dibuka, Menteri Perhubungan dan juga diamini oleh pengelola bandara Angkasa Pura mengatakan mereka siap untuk kemudian memastikan penumpang atau pengguna bandara itu bisa menjaga social distancing. Tapi faktanya, ya, yang viral di mana-mana itu lebih parah daripada Pasar Baru kalau di Bandung gitu ya, atau kalau di Medan pasar apa mungkin gitu ya, Sun Plaza atau yang lainnya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan-persoalan. Nah, jadi memang kalau memang ini tidak terlalu urgent, ya, tidak terlalu urgent untuk dilaksanakan, mungkin bisa cukup diundur gitu ya. Tapi kalau kemudian kekosongan kekuasaan dalam sistem pemerintahan itu menjadi persoalan baru, mungkin pilkada secara virtual ini bisa menjadi salah satu alternatif dengan catatan pemerintah kemudian menyiapkan sarana dan prasarana terkait dengan penyelenggaraannya. Atau kemudian di beberapa kalangan juga sempat menyampaikan bahwa apa mungkin kemudian DPRD atau DPRI kemudian diberikan kewenangan kembali untuk menunjuk gitu ya kepala daerah atau presiden. Nah, ini kemudian menjadi wacana-wacana baru yang kemudian didiskusikan di kalangan pengamat politik atau juga kalangan masyarakat awam.
terkait dengan ini. Tapi pada prinsipnya memang saya sependapat dengan Bang Dori sampaikan, semakin lama proses pilkada ini stuck gitu ya atau diundur, maka tentu dia akan mengakibatkan pada kos politik. Tidak hanya kos politik bagi pesertanya, tapi juga bagi penyelenggara pemilu itu sendiri. Sehingga saya pikir kalau memang memungkinkan, tentu ini sangat tergantung bagaimana pemerintah kemudian mengatasi masalah pandemi COVID ini. Mudah-mudahan di akhir tahun ini COVID bisa turun trennya, sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua KPU itu bisa terrealisasi. Dan saya berdoa mudah-mudahan kondisi ini tidak semakin parah, karena dia akan berdampak di segala sisi di tengah-tengah masyarakat kita, tidak hanya politik saya pikir. Tapi yang paling penting memang ekonomi gitu. Masyarakat kalau bicara ekonomi lupa politiknya, tapi politik juga kalau nggak ngomong ekonomi juga nggak mungkin gitu kan. Nah ini juga dua mata sisi yang saling berkaitan. Terkait dengan golput yang ditanyakan oleh Septian tadi, memang di tahun 2019 pada saat pilkada dilaksanakan di Aceh, saya katakan dalam kacamata Aceh, itu angka golput relatif itu menurun, walaupun tidak bisa digeneralisasikan gitu. Karena apa? Di Aceh Utara sendiri angka golput itu mencapai angka 37%. Tapi kalau di Banda Aceh, gitu ya, angka golputnya itu relatif menurun jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Jadi kalau kemudian wacana pemilu virtual terjadi, bisa saja nanti angka golputnya juga akan melonjak. Atau jika kemudian sarana prasarana terpenuhi, saya pikir malah sebaliknya gitu ya, angka pemilih itu juga bisa meningkat gitu ya, apabila sarana prasarana pendukung pemilu virtual itu bisa dipenuhi. Cuman ini saya pikir yang bisa saya sampaikan untuk sementara, mudah-mudahan nanti bisa diskusikan lebih lanjut. Makasih Bang Moderator, saya kembalikan. Ya, silakan Bang Dori untuk menjawab pertanyaan yang tadi terkait dengan penundaan pemilu dan juga terkait dengan partisipasi yang rendah. Silakan Bang Dori. Ya, tadi pertanyaan dari mahasiswa kita ya, dari mahasiswa master ya. Ini bicara tentang ideal atau tidaknya dilaksanakan pemilu serentak ini di 2020 atau kita harus menundanya. Nah, kalau di dalam 2020 berbicara ideal tidak idealnya, kita harus taat dan tunduk dulu terhadap kebijakan pemerintah pusat. Artinya di sini KPU RI itu akan mengeluarkan regulasinya yang disetujui oleh DPR RI, Bawaslu dan Presiden. Nah, mereka sebagai salah satu penaungan yang berbicara tentang regulasi. Lalu bagaimana dengan KPU provinsi nanti? Mereka sebagai yang menghubungkan dan baru diaplikasikan oleh KPU kabupaten kota. Artinya di sini, kalau berbicara ideal, kita runut daripada regulasi, artinya kita harus tunduk dan patuh. Mau tidak mau kita harus menjalankan. Tetapi ketika berbicara tentang efektif atau tidaknya berjalannya pemilu untuk kali ini, saya rasa perlu dipertanyakan dikarenakan kondisi. Kita memahami semuanya. Nah, kita di dalam hal ini menghadapi COVID-19 ini kan cuma baru berapa bulan. Artinya kita belum memahami set by set bagaimana kita bisa keluar dari persoalan ini ketika kita mau memilih nanti, datang ke TPS, karena kita belum berbicara tentang bagaimana ya harus memilih virtual, saya rasa tingkat perilaku pemilih kita yang harus kita pertanyakan dulu. Kalau mereka sebagai calon silakan saja, mereka mau aja virtual itu. Tetapi political behavior di dalam kita dan voting behaviornya kita itu harus kita pertanyakan. Nah, artinya di sini nanti partisipasi masyarakat itu pasti rendah. Tetapi ada batas minimal tidak partisipasi masyarakat? Ya, tidak ada. Batas minimal itu tidak ada karena kita menganut sistem demokrasi, one man one vote. Even kelebihannya suatu suara, maka seorang calon yang bertanding dia sudah diakui sebagai pemenang. Itu adalah di dalam sistem one man one vote yang kita anut sebagai sistem demokrasinya. Artinya batas minimal tidak ada. Tetapi memacu tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi itu harus. Itu adalah agenda kerjanya, prototipnya daripada penyelenggara pemilu. Mereka wajib melakukan itu. Pertama mereka harus mensosialisasi. Ketika kita harus pemilu virtual, mereka orang pertama yang harus melakukan sosialisasi tentang bagaimana memilih secara virtual. E-voting itu apakah mereka mampu?
Saya punya pengalaman berapa negara berjalan, melihat memantau pemilu. Saya pernah memantau di Inggris juga, pemilu, pernah di Thailand. Itu sudah ada beberapa negara yang melakukan seperti Inggris. Mereka ada yang menggunakan e-voting. Di Malaysia ada juga yang menggunakan e-voting. Tetapi nggak semua orang mampu berbicara e-voting. Pertama, mereka bagaimana cara sistem pendidikan e-voting itu sendiri, e-government, e-vote di dalam e-government. Apakah pemilu KPU itu sendiri sudah punya setidaknya minibooknya, buku sakunya. Apakah mereka sudah tahu bagaimana caranya untuk mengakumulasi data masyarakat kita? Itu mungkin akan muncul juga ghost voter ke depan ini, orang yang sudah mati kemarin kena corona, itu tiba-tiba masih datanya kesimpan di dalam ini, dan itu bisa dibuka kembali ketika nanti kita tetap dipaksakan pemilu 2020. Nah, berbicara efektivitas, saya rasa ini sangat lemah. Dan ini tidak efektif kita melakukan pemilu serentak di dalam 2020. Tetapi ada plus minusnya. Kalau memang harus, berarti ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan. Setidaknya para pejabat-pejabat yang hampir habis kekuasaannya, mereka diuntungkan. Dan yang dirugikan para kandidat-kandidat yang menjadi penantang. Nah, itu untuk tanggapan awal. Dan juga saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya. Tidak ada batasan minimal ya, tapi kalau partisipasinya rendah, legitimasinya akan rendah begitu ya. Legitimasinya. Mungkin Bang Faujan, tadi ada pertanyaan juga dari Yos tadi terkait dengan partisipasi pemilih, mungkin ingin menambahkan Bang, silakan. Iya, kalau pertanyaan tadi kalau tidak salah apakah berpengaruh gitu ya, apakah sah atau tidak sah. Sebenarnya kalau persoalan sah dengan tidak sah itu kan ada aturannya, gitu. Ada aturan-aturan main yang berlaku ketika penyelenggaraan itu dilakukan. Ketika partisipasi itu menjadi rendah, sebenarnya yang terpilih tidak tetap sah, tapi memang akan menjadi sebuah catatan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kandidat itu ketika dia berkuasa itu sangat rendah gitu. Nah, ini menjadi masalah. Persoalan legitimasi tentunya dia sudah terlegitimate dengan undang-undang. Tapi tingkat kepercayaan publik terhadap kandidat yang muncul itu yang sangat rendah. Nah, ketika dalam kerja-kerjanya nanti ketika berkuasa, itulah yang menjadi tantangan bagi kandidat yang terpilih. Karena memang tingkat kepercayaan publik itu sangat rendah terhadap si kandidat. Untuk itu saya melihat ketika terjadinya pandemi ini harus punya KPU punya strategi-strategi khusus, tidak hanya sekedar itulah yang saya bilang tadi, KPU, Bawaslu, setiap stakeholder harus punya roadmap bagaimana bisa meningkatkan partisipasi publik gitu. Di era revolusi 4.0 ini kan kita harusnya sudah digital gitu. Saya tidak yakin ketika kita ditanya tentang kampanye virtual gitu. Tidak semua orang pandai menggunakan gadget atau menggunakan elektronik. Tapi karena sasaran-sasaran biasanya, sasaran-sasaran kampanye itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Gitu. Tidak persoalan elit saja. Jadi ketika ditanya tentang kampanye virtual tadi sudah disampaikan, saya sangat tidak yakin gitu. Persoalan itu menjadi jawaban terhadap kampanye. Karena plus belum lagi masa itu terkadang datang ada dengan bujukan-bujukan, tidak dengan program, bujukan uang, alat transport, money politik, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi masalah. Ketika orang tidak punya wifi, apakah mereka perlu kampanye virtual dengan kuota? Dengan kuliah daring aja banyak mahasiswa yang menjerit tentang kuota, gitu. Subsidi yang nggak turun-turun dari universitas misalnya, ini kan menjadi masalah juga. Nah, makanya ketika kita bicara tentang kampanye virtual, itu bisa saja dilakukan, tapi dengan beberapa catatan, ya sangat tidak efektif dan cenderung akan menurunkan tingkat partisipasi. Menyambung sedikit tadi menambah, kalau memanglah ini persoalannya sudah dilakukan e-vote, saya setuju sebenarnya dilakukan e-vote. Sudah saatnya, ketika disinggung oleh Bang Dori tadi ya, sudah saatnya KPU itu melakukan e-vote, minimal untuk beberapa daerah-daerah yang secara sumber dayanya sudah tersedia, baik
peralatan elektronik teknologinya seperti Kota Medan misalnya, itu kan sudah bisa dilakukan e-vote. Tapi tidak semua daerah bisa melakukan itu. Nah, tentunya punya payung hukum. E-vote untuk masa sekarang saya rasa menjadi tantangan tersendiri bagi KPU untuk merealisasikannya bisa atau tidak gitu. Saya rasa untuk kondisi pandemik seperti ini, ketika misalnya ada ramalan akan ada gelombang kedua atau second wave di bulan Oktober, September atau Oktober, itu harusnya menjadi tantangan juga gitu bagi KPU atau penyelenggara pemilu dan juga bagi para peserta pemilu untuk merubah strategi mereka menggunakan teknologi. Jadi tidak hanya sekedar bertujuan untuk menghadirkan massa, tapi terkena aturan-aturan social distancing, physical distancing, dan lain sebagainya. Saya rasa untuk sementara itu dulu, Saudara Fredrik Broven. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Faujan. Saya kira sudah terjawab mengenai apakah memungkinkan pilkada tetap tahun ini atau tidak, dan juga terkait dengan partisipasi tadi. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan di gelombang kedua nih. Pertama ada untuk ketiga narasumber ya. Pertama dari Henry Jones Sinaga, dia bertanya, apakah bisa diciptakan protokoler kepemiluan dalam melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi yang menjadi tantangan bagi voter, bagi peserta dan penyelenggara? Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Henry Jones juga, apakah mungkin pilkada asimetris di tengah pandemi COVID-19? Kemudian ini ada pendapat dari Hamdan Tel dari Gunung Sitoli, Hamdan Tel Ambanua mungkin ya. Mengapa harus dipaksakan pilkada serentak 2020? Bukankah undang-undang mengatur tertundanya pilkada lebih baik di tahun 2021? Kan lebih pasti daripada kita laksanakan pilkada dalam ketidakpastian dan penuh kekhawatiran. Kemudian dari Rifanli Aziz dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, dia mengatakan bahwa saya melihat politik pemerintah suka-suka, sudah keluar dari rel politik yang tidak berjalan di atas rel hukum, menimbulkan kezaliman. Mau menerapkan PSBB tapi ekonomi masyarakat anjlok. Peran negara di mana? Selanjutnya terkait partisipasi pilkada, saya meyakini golput tetap jadi pemenang. Dan saya berharap ada calon independen, ya, calon independen. Kemudian dari Dian Rahma, mahasiswi Ekonomi Pembangunan FEB USU, ini bertanya kepada Bang Bobi, dari ke-6 poin yang disampaikan tadi, dari kacamata Aceh, tantangan mana yang sedang terjadi dan krusial untuk segera diatasi? Ya, mungkin itu dulu yang saya bacakan, dan walaupun tadi beberapa ada yang sudah dibahas, mungkin perlu pendalaman lagi seperti terkait dengan urgensi pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2020. Silakan Bang Bobi kembali untuk menjawab pertama. Terima kasih Bang Moderator. Boleh diulang kembali pertanyaannya Pak? Yang mana tadi? Yang mana yang harus kita jawab pertama sekali ini? Yang pertama tentang protokoler kepemiluan itu seperti apa ya, yang modelnya kira-kira gitu ya, yang kalau saya menafsirkan tadi pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan peran pemerintah itu seperti apa gitu, mengapa ekonomi masyarakat anjlok, tetap ya, komentar terkait dengan peran negara. Kemudian yang ketiga tadi dari Dian menanyakan dari 6 itu di Aceh sendiri tantangan mana yang sangat krusial terjadi dan penting untuk diatasi, kira-kira begitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan protokoler yang bagaimana, terkait kepemiluan yang bagaimana yang kemudian cocok ataupun yang bisa dibuat dengan kondisi yang hari ini, itu sangat tergantung dari sikap pemerintah dalam menentukan bagaimana pemilu yang akan dilaksanakan ke depan. Jika kemudian pemerintah tetap memilih pemilu itu dilaksanakan di tengah pandemi ini, di Desember nanti, dengan kondisi tren kasus positif yang tidak turun, tentu kalau pemilunya secara langsung bisa digunakan dengan cara-cara pembatasan-pembatasan tadi. Bagaimana kemudian diatur
itu pemerintah sendiri saya lihat masih mencari formula-formula yang tepat. Tapi kalau saya lihat memang pemilu ini bisa dilakukan dengan cara apakah itu dibatasi. Kalau dulu kan setiap TPS kan paling tidak ada 800 orang ya dalam satu TPS ya. Mungkin ke depan bisa dikurangi, satu TPS itu tidak sampai 800 itu ya, atau 300 atau bagaimana, dengan memperhatikan tidak terlalu padatnya masyarakat yang akan memilih di satu tempat. Gitu. Kemudian terkait dengan protokol yang lain, bisa tadi seperti yang disampaikan bahwa kampanye itu juga bisa dilakukan secara virtual, walaupun tadi juga disampaikan tidak semua bisa mengakses karena keterbatasan, tapi memang ini dianggap lebih efisien. Gitu. Jadi corona ini bisa menjadi sebuah tergantung kita mengartikannya bagaimana, tapi dengan adanya pandemi ini kita kemudian didesak untuk keluar dari zona nyaman, gitu ya. Salah satunya terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini. Nah, masyarakat pun kemudian pada saat dia tidak lagi bisa mengakses, tentu dia akan mencari tahu. Nah, ini proses ini memang tidak secara serta-merta bisa terjadi, tapi kemudian lambat laun suka atau tidak suka, kalaupun kemudian ini diterapkan, itu bisa kemudian disesuaikan oleh pada masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh Dian Rahma, mahasiswa EKP FEB USU ini, dari 6 tantangan yang saya sampaikan tadi, itu secara apa ya, prinsip, itu poin yang nomor 2 itu yang kemudian yang sudah terjadi, itu terkait dengan ujian bagi kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan di daerah. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini, kepala daerah kemudian lebih mudah dinilai oleh masyarakatnya. Bagaimana kemudian mereka bisa merumuskan kebijakan yang responsif dan partisipatif mungkin jika memungkinkan terkait dengan persoalan-persoalan pandemi COVID yang ada di daerahnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, tentu cara mengatasinya tidak bisa dengan langsung serta-merta, walaupun juga kritik sosial juga penting, juga bisa membuat pemerintah menjadi aware terhadap apa yang dilakukannya. Tapi ini juga bisa menjadi cermin pada pemilih, bagaimana kemudian ke depan mereka bisa memilih pemimpin yang lebih punya kapasitas gitu ya, untuk kemudian menghadapi persoalan-persoalan publik, terutama hal-hal yang kritis seperti pandemi corona ini. Itu salah satunya. Kemudian persoalan lain yang kemudian juga terjadi di Aceh hari ini adalah terkait dengan ujian kohesi sosial dan kepatuhan terhadap state authority. Nah, ini yang kemudian mulai luntur ya, pada saat kemudian Pak Gubernur Aceh, Pak Nova mengatakan bahwa PLT Gubernur Aceh, Pak Nova mengatakan bahwa ASN kemudian dilarang untuk sholat berjamaah di masjid dan di lapangan, terutama sholat Id ya. Kemudian pada saat yang bersamaan MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, kemudian mengatakan diperkenankan. Nah, ini kemudian menjadi kontraproduktif gitu ya. Nah, kemudian masyarakat lebih banyak memilih untuk memakai pendapat yang disampaikan oleh MPU. Nah, dengan kata lain, ya pemerintah kemudian ditinggalkan pendapatnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa dalam membuat sebuah statement, walaupun itu selaras dengan apa yang dikatakan pusat, pemerintah daerah juga perlu melihat kondisi bagaimana kondisi masyarakat yang ada di daerahnya. Dan tentu tidak semua daerah mengalami persoalan yang sama dengan pandemi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa daerah Aceh itu termasuk daerah yang paling sedikit kasus COVID-19-nya. Nah, jadi penanganannya tentu tidak akan sama dengan yang terjadi di Medan. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa setiap kepala daerah diberikan peluang untuk membuat kebijakan berbasis dengan persoalan yang ada di daerahnya terkait dengan pandemi COVID ini. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan protokol COVID ini. Mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan Bang Dori dan juga dengan Bang Indra Fauzan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bang Bobi. Selanjutnya Bang Dori, tadi mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, yaitu soal yang dari UNAN bahwa bagaimana dengan kebijakan negara, apakah yang tidak menanggulangi secara serius masalah ekonomi yang makin terpuruk. Silakan Bang Dori. Ya, memang dilema memang. Kalau berbicara
kebijakan yang lebih dulu itu apa harus mengambil kebijakan menangani COVID ini 100% dengan melakukan lockdown system atau state authority yang dikatakan sama Bang Bobi tadi, atau memang juga kita harus mengendorkan ini untuk berbicara tentang bagaimana ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Ini kan dua dilema sebenarnya pemerintah. Kalau kita terlalu tegas, artinya pemerintah dengan ketidaksiapannya. Kalau terlalu longgar, artinya masyarakat di dalam ancaman. Nah, dua hal seperti ini, saya ingin bertanya kembali pada diri saya, apakah kita layak untuk berbicara ini? Karena hari ini di depan rondes kita semua itu adalah saudara-saudara kita yang secara kedisiplinan ilmu mereka adalah seorang dokter, seorang perawat yang juga bertarung nyawa untuk menyelamatkan tentang ini. Artinya, kita sangat peduli dan harus pemerintah itu menjaga kemanusiaan itu lebih penting. Artinya pemerintah juga harus mampu melihat bahwa tidak semata ekonomi. Tetapi saat ini seperti yang diceritakan yang dijelaskan sama kakanda saya tadi, Bang Fauzan, di Medan itu penting apa sih berbicara corona? Toh buktinya di pasar rame kok. Nah, yang salut itu kan di Aceh. Di Aceh kan mereka memiliki satu state authority yang bagus. Kalaupun ada MUI di sana yang sedang sedikit ini, tetapi dalam satu pandangan politik, satu pandangan kebijakan yang sama, di Aceh itu bisa membuat satu persepsi opini, masih satu opini untuk menangani COVID ini, mereka duduk bersama. Maka yang penting tadi bicara protokolnya. Setidaknya kita merujuk dulu pada protokol internasional. Apakah protokol internasional itu menyatakan corona ini berapa lama jangka waktu hidupnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melihat protokol kesehatan yang diambil oleh negara kita. Baru kita lihat protokol kebijakan pemerintahnya. Nah, protokol di dalam pemilu, berbicara bagaimana protokol pemilu kita kelak dalam pilkada serentak, apakah ada protokolnya untuk memilih seperti apa? Oh, pasti pemerintah akan menyiapkan itu dengan adanya penyelenggara kita seperti KPU dan Bawaslu. Tetapi ini kan kalau dipaksakan bulan Desember kan tidak semua itu siap. Artinya semua kebijakan itu terkesan mendadak. Padahal banyak hal yang juga harus dipikirkan. Sama saya bilang tadi, ketika partisipasi politik itu dikejar adalah di 2020 ini, tingkatnya itu nggak salah saya sampai 80%, karena pemilu kita yang kemarin itu masih sekarang 75% sampai 76%. Ketika partisipasinya rendah, legitimasi kepemimpinan itu menjadi lemah. Nah, itu benar tadi, bahwasanya legitimasi pemimpin itu sangat lemah. Makanya saya selalu percaya juga dengan buku Political Development and Political Decay yang Tinton itu mengatakan kalau seandainya partisipasi politik itu tinggi dan mobilisasi politik itu tinggi, partisipasi itu akan membawa kepada pembangunan politik. Artinya negara di sini itu dianggap hadir oleh masyarakatnya. Nah, ketika partisipasinya lemah, partisipasinya rendah, artinya di sini terjadi pretorian politik. Pemerintah itu lemah, pemerintah itu kacau. It's not the civic polity. Bukan menjadi negara yang secara memiliki pemerintah legitimasi bagus dan teratur. Maka benar, pada peringkat akhir kata Tinton, negara itu yang penting dijaga itu adalah marwahnya. Yang penting dijaga itu adalah derajatnya, wibawanya. Nah, maka pemerintah, khusus di daerah, kita berbicara lokal daerah, saat ini kalau untuk berbicara lokal daerah, di pemerintah daerah kita sendiri, ini kan tidak terjadi juga bagaimana legitimasi gubernur itu kuat. Kenapa? Antar gubernur itu adalah perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Bupati itu adalah penyelenggara langsung kepada masyarakat. Dua hal yang berbeda. Ketika gubernur memanggil bupati, terjadi kebijakan yang tidak sinkron di sini. Bupati ketika dipanggil gubernur yang mereka antar itu adalah sekdanya. Kadang selalu dua di antaranya menghadap gubernur. Tidak ada koordinasi satu pintu yang terjadi selama terjadinya otonomi. Ini juga menjadi kritikan untuk otonomi daerah yang seperti ini. Karena apa? Terjadi kekuasaan masing-masing. Saya juga merasa dipilih rakyat, sekarang tidak ada yang bisa ngatur kita. Karena apa? Sesuai demokrasi tadi adalah mandat daripada rakyat. Demokrasi itu adalah equality, politik, kesetaraan kita dalam politik. Nah, ini salah penempatan, secara konsepsinya salah. Nah, ini yang penting untuk berbicara politik lokal. Saya agak memahami sedikit dengan politik Aceh. Saya sukanya di sana. Politik Aceh itu mereka meletakkan satu unsur culture-nya bagus di sana.
culture politiknya dibangun dengan bagus. Bagaimana political wisdom itu dibangun dengan bagus. Sehingga di sini setelah terjadinya berbagai konflik politik, nanti akan ada fatwa tertinggi yang diambil, dan itu yang dipanuti, dan itu yang diikuti. Nah, di daerah lain itu belum terjadi. Kita belum ada hal-hal seperti ini. Nah, maka sangat penting ketika menjadi pelajarannya Corona ini, COVID-19 ini kepada bangsa kita, apakah kita siap menghadapinya? Apakah kelak ketika kita memilih ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, apakah benar-benar kita melakukan kesiapan tidak? Kalau nyawa kita tergadai dikarenakan ini, pertanyaan lalu untuk apa kita melakukan pemilihan? Toh pemimpin kita juga ketika mereka duduk, ya sebatas itu. Ketika mereka mendapatkan kepemimpinan, mereka lupa bahwasanya kekuasaan itu adalah alat untuk mendistribusikan kesejahteraan. Pemimpin kita selalu lupakan itu. Oke, Mas Bopen, saya kembalikan. Terima kasih Bang Dori. Ya, Bang Dori mengangkat bahwa buku Huntington, Political Order in Changing Societies yang diterbitkan tahun 68 itu relevan kembali ya. Yang intinya adalah state authority ataupun political order itu sangat penting, apalagi di tengah masyarakat yang sedang berubah seperti saat ini akibat COVID ya. Sebelum saya ke Bang Faujan, saya nanti mempersilahkan kepada partisipan apabila ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan langsung, silahkan ketikkan saja nama di chat. Setelah nanti akan saya persilahkan. Silakan Bang Faujan sekarang untuk memperdalam lagi terkait dengan bagaimana sih peran pemerintah sekarang yang dianggap, tadi Bang Faujan sudah nyinggung sebenarnya, bagaimana Abang mengatakan kebijakan pemerintah yang penuh ketidakpastian, mencela-mencela yang menyebabkan terkatung-katung. Pandemi kapan berakhir aja kita nggak tahu gitu ya. Silakan Bang Faujan. Oke, terima kasih. Sebenarnya lebih kurang ya jawaban saya dengan apa yang dikatakan oleh Bang Bobi dan Bang Dori tadi. Tapi secara khusus kita bisa melihat bahwa sebenarnya ketika pemerintah itu asimetris dengan kondisi di bawah ya, bisa membuat sebuah kebijakan yang tidak membuat masyarakat itu bingung, saya rasa permasalahan di bawah itu bisa teratasi. Karena KPU sebagai penyelenggara, KPU di daerah sebagai penyelenggara pemilu, juga KIP mungkin di Aceh, itu kan merujuk kepada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh kesepakatan bersama antara pihak stakeholder yang ada di tingkat atas. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah pandemik ini, COVID ini. Kita tidak tahu kapan ini berakhir. Ketika bicara Pak LBP bilang ini bisa jadi bulan Juni habis. Kemudian ada pakar epidemiologi dari Universitas A, Universitas B mengatakan ini bisa jadi ada gelombang kedua. Ini sebenarnya kita pengen yang mana gitu. Sehingga masyarakat itu tidak lagi menjadi bimbang. Ini informasinya yang terima dari mana. Begitupun ini akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu, KPU. Kita ini kan sekarang di demokrasi lokal kita itu merujuk kepada apa yang apabila akan dilakukan pemilu kada, itu kan merujuk pada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh KPU lewat PKPU. Nah, ini tahapan-tahapan saja, ini ada beberapa yang terhenti. Kalaulah misalnya pemilu kada itu dilaksanakan pada 9 Desember, maka untuk beberapa penundaan seperti pelantikan PPS dan lain sebagainya itu harus dimulai bulan 6 kan. Itu 6 bulan sebelumnya, itu menurut peraturan yang berlaku. Nah, apakah siap gitu? Ini ketika kita merujuk apa yang dikatakan oleh Pak Arief Budiman sebagai Ketua KPU, mengatakan bahwa kita melihat ini, katanya, tren PSBB ini tetap dilakukan atau enggak gitu. Pandemi ini trennya turun atau tetap, itu menjadi sehingga alasan untuk mereka mengambil keputusan. Nah, itulah tadi saya katakan juga, keputusan KPU itu harusnya bisa diukur lewat protokol-protokol kesehatan. Misalnya, makanya saya bilang kita harus punya kepastian nih dari pihak berwenang adalah Kementerian Kesehatan misalnya dengan gugus COVID. Ini betul nggak akan ada gelombang kedua? Gitu. Sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu itu punya kepastian gitu. Ini KPU mau menyelenggarakan bulan apa? Mau bulan 9, mau bulan 12. Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran dengan kondisi-kondisi sosial di bawah, kan tidak mungkin gitu dipaksakan ketika pandemik ini belum habis,
kan sangat tidak memungkinkan gitu. Kecuali kita menggunakan kebijakan herd immunity, nggak apa gitu. Herd immunity kan nggak apa-apa gitu, istilahnya kita bersiap-siap saja kena corona gitu. Siapa yang imunnya paling kuat secara populasinya akan bertahan gitu. Nah, kita apakah menggunakan itu? Tapi kalau memang kita ingin melaksanakannya di bulan 12 dengan protokol kesehatan, seperti yang dibilang Bang Bobi tadi, seperti pembatasan. Misalnya kalau di sini, di Medan itu, macamnya TPS tempat saya itu sekitar 300 atau sampai 400 pemilih satu TPS gitu ya. Dilakukan dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Apakah perlu dilakukan physical distancing misalnya? Berarti kan otomatis ketika itu dilakukan, perlu wilayah yang cukup luas, kemudian ada aturan-aturan yang berlaku, seperti apa, bisa saja terjadi gitu. Tapi apakah yang kita pertanyakan, apakah KPU dan penyelenggara sampai ke bawah itu siap menyelenggarakan itu, sehingga tidak terjadi penumpukan, misalnya penumpukan massa. Saksi-saksi juga harus diberi edukasi, misalnya penyelenggara pemilu harusnya duduknya berjarak 1 meter kah atau 1 meter lebih. Nah, ini harusnya sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur juga oleh Kementerian Kesehatan. Atau menurut merujuk Bang Dori tadi, secara merujuk kepada peraturan internasional, WHO dalam hal ini. Nah, makanya saya kembali lagi, ketika kita tidak hidup dalam ketidakpastian, kita akan menjadi acuh. Masyarakat akan menjadi tidak peduli dengan pilkada ini. Gitu, sehingga berujung pada tingkat partisipasi, belum lagi masalah DPT, masalah anggaran dan lain sebagainya. Sehingga ketika masyarakat ingin peduli, KPU ingin partisipasi itu meningkat, itu makanya harus punya terobosan gitu. Makanya saya merujuk kepada pemilu Kada Medan 2015 yang lalu. Ini sangat ketika dalam kondisi normal itu partisipasinya sangat rendah gitu. Atau mungkin juga karena banyak faktor ya, salah satunya itu. Nah, ketika kondisi tidak normal seperti ini, tingkat mobilisasi masyarakat sangat tinggi, dan kita dipaksa untuk berdiam di rumah, apakah partisipasi politik itu mampu kita tingkatkan misalnya? Atau merujuk kepada beberapa daerah yang mungkin yang tinggi, tingkat partisipasi bisa saja. Tapi kalau saya secara pribadi, untuk protokol kesehatan ada saja sinergi lah antara pihak KPU, pihak stakeholder pemerintah Komisi 2 dan Kemendagri merujuk kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga mungkin gugus COVID-19. Kan pada siapa lagi kita harus percaya kan? Pada pemerintah sekarang lah harus kita percaya. Nah gitu. Kalau tidak percaya sama pemerintah, ya mungkin kita ya macam mana lagi, selamatkan diri masing-masing lah. Begitu. Nah seperti yang dikatakan oleh, mungkin kalau merujuk dari Bang Bobi ya di Aceh, ketika pemerintah melarang sholat di masjid, kemudian ternyata majelis ulama itu membolehkan, berarti kan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu rendah. Siapa yang harus diikutin? Siapa yang bisa menjamin kehidupan masyarakat gitu? Ulama bilang boleh, silakan kalian ke masjid, nggak apa-apa, asal jaga protokol kesehatan, pakai masker, semprot mungkin dan lain sebagainya. Tapi kalau pemerintah kemudian tidak dipercaya, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, begitu juga tentang penyelenggaraan pemilu. Ketika masyarakat tidak percaya dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, itu berefek kepada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Itu menurut saya, Bang Fredrik. Atau kira-kira ada lagi ya? Baik, terima kasih. Oke, ada beberapa komentar yang cukup bagus, tapi terlalu panjang mungkin untuk saya bacakan, nanti bisa kita baca bersama-sama. Dan mungkin karena kita sudah juga Oh, ada pertanyaan nih satu lagi ya. Ini bertanya, apakah dimungkinkan pelaksanaan pemilu secara e-voting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia? Bagaimana menurut pemateri? Ya, sekaligus saya ingin memberikan juga satu pertanyaan lagi untuk ketiga pemateri. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita juga sudah mau habis waktunya. Selain dari pertanyaan dari Teku Muzafarsyah dari Unimal itu, pertanyaan saya begini. Tadi Bang Dori
meng-underline bahwa kekuasaan adalah alat untuk mendistribusikan kesejahteraan. Nah, di masa pandemi ini kan selama ini kita bergantung kepada sistem pasar, tapi sistem pasar pun terhenti karena COVID-19 ini, sehingga kira-kira adalah bringing the state back in gitu ya. Negara itu kembali memerankan peran yang penting gitu. Nah, di tingkat daerah selama ini kita ketahui yang terjadi justru kontroversi-kontroversi, seperti misalkan tadi menyinggung soal politisasi birokrasi yang terjadi di Bupati Klaten kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga silang pendapat antara Bupati Lumajang dan juga Bupati Boltim gitu. Yang muncul hanyalah yang kontroversi-kontroversi gitu. Kira-kira ada nggak sih menurut dalam pandangan pemateri ya, daerah yang sejauh ini berhasil dan efektif untuk kalau pakai definisi Bang Dori tadi adalah untuk mendistribusikan kesejahteraan gitu, untuk menjaga ataupun untuk mendukung kesejahteraan warganya di masa sulit ini gitu. Ataupun kalau tidak ada, pemerintah daerah ideal seperti apa yang seharusnya bisa untuk menjamin ataupun menjaga tingkat kesejahteraan masyarakatnya di tengah pandemi seperti ini gitu. Mungkin bisa dijawab dari Bang Bobi lagi, silakan Bang. Baik, terima kasih pada Bang Fredrik. Ini terkait dengan pertanyaannya Bang Muzaffar Syah ini ya, rekan saya di Unimal. Ini memang tadi pertanyaannya sempat kita diskusikan juga terkait dengan e-voting ya. Ya kalau ditanyakan mungkin tidak dilaksanakan ya, saya pikir mungkin saja ya. Tapi terlepas kembali seperti yang sudah didiskusikan tadi, pertimbangan tadi apakah sudah dipikirkan terkait dengan sarana prasarana pendukungnya itu ya, apakah kemudian penyelenggara pemilu siap dengan waktu yang sampai Desember ini gitu ya, kalau kemudian dikaitkan dengan pemilu kada serentak di 2020 ini. Kemudian kalaupun tidak siap, kapan siapnya, kan itu yang menjadi pertanyaan kan. Nah, apakah kemudian sumber daya itu memenuhi untuk itu? Kemudian kalau kemudian dimungkinkan, berarti KPU juga kemudian perlu melakukan perubahan mindset terkait dengan pemilu yang biasanya dilakukan secara konvensional kemudian berubah secara e-voting. Tapi ini saya pikir sebuah wacana berpikir yang baru lah, tadi sempat kita diskusikan. Tapi pada prinsipnya kalau memang ini dilakukan ya mungkin saja itu. Kalau di Malaysia saya contohkan misalnya mereka tidak melakukan secara e-voting ya, pemerintah kita tidak melakukan e-voting, tapi kemudian pemerintah melakukan pengiriman ya surat suara kepada calon-calon pemilih. Nah ini juga pernah dilakukan oleh pemerintah kita di Malaysia gitu. Apakah kemudian di Indonesia juga dimungkinkan dilakukan seperti itu, di dalam negeri dilakukan seperti itu? Nah itu juga bisa menjadi sebuah wacana berpikir baru gitu kan. Nah saya prinsip pribadi e-voting ini bisa saja dimungkinkan dilakukan kalau kemudian sarana pendukungnya terpenuhi. Dan protokolnya juga, SOP-nya juga kemudian disusun seperti yang dikatakan Bang Dori tadi, ada tidak buku sakunya gitu ya. Jangan-jangan penyelenggara pemilu tidak siap, kemudian terkesan dipaksakan, kemudian menjadi chaos dan menjadi persoalan publik yang baru. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Bang Fredrik, ya, tadi boleh disinggung sedikit Bang Fredrik, inti poinnya? Ya, saya bertanya, model pemerintah daerah seperti apa sebenarnya yang ideal dalam masa pandemi ini untuk menunjukkan peran pemerintah secara nyata gitu. Kan selama ini yang kita ketahui yang kontroversial gitu. Apakah tidak ada pemerintah daerah yang positif begitu ya kira-kira? Ya. Menyikapi dengan itu di Aceh sendiri sebenarnya juga tidak perfect 100% gitu ya. Mungkin rekan-rekan juga membaca di media online ataupun media-media mainstream lainnya, bahwa di Aceh Selatan baru-baru ini wakil bupatinya kemudian dilaporkan oleh bupati karena wakil bupatinya mengancam bunuh bupatinya ya, terkait dengan isunya karena tidak dilibatkan dalam proses pelelangan ataupun proses proyek yang bernilai miliaran gitu ya. Jadi wakil bupatinya terkesan ditinggalkan oleh bupati, sehingga terjadi konflik kepentingan itu. Nah ini juga menjadi presiden buruk sebenarnya dan kemudian menjadi buah bibir yang enak untuk dibincangkan karena terbawa-bawa Acehnya gitu. Nah
Kalau dikatakan ideal, menurut saya memang agak susah mencari sebuah daerah ataupun wilayah yang ideal dalam menangani masalah pandemi COVID ini. Tapi saya melihat daerah istimewa Yogyakarta itu paling tidak bisa dijadikan sebagai contoh bagaimana kemudian pemerintah daerahnya menangani masalah pandemi COVID ini tanpa membuat masyarakatnya menjadi panik gitu ya. Tanpa membuat masyarakat menjadi panik. Jadi Sultan sebagai kepala apa ya dalam konteks kesultanan itu dan juga sebagai gubernur itu memiliki trust yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya. Pada saat kemudian Sultan mengatakan bahwa ini belum memerlukan PSBB, maka kemudian masyarakatnya secara bersama-sama juga meyakini apa yang dikatakan oleh Sultan itu baik, benar gitu ya. Nah, pada saat kemudian Sultan mengatakan ini perlu kita stop ya, kegiatan-kegiatan ekonomi perlu kita stop sementara dan kemudian dibatasi, maka masyarakatnya juga mengikuti. Nah, ini juga kemudian bisa dicontoh pada daerah-daerah lain. Tapi memang kalau kita lihat sejarah-sejarahnya, Yogyakarta itu memiliki sejarah yang panjang terkait bagaimana kepala daerah dipercaya oleh masyarakatnya. Karena Yogyakarta itu kan memiliki sebuah daerah yang istimewa ya, yang Sultan kemudian menjadi gubernur secara otomatis karena ada aturan-aturan yang spesifik. Nah, tapi saya pikir Yogyakarta paling tidak bisa dijadikan sebagai contoh lah bagaimana kemudian itu ditangani. Di samping itu Aceh juga bisa dijadikan sebagai barometer, walaupun kita tetap siaga dengan corona, tapi kemudian itu tidak kemudian menjadikan hantu di tengah-tengah masyarakat terkait bagaimana masyarakat melihat pandemi COVID ini. Ini dikarenakan pemerintah paling tidak berhasil menyampaikan kepada publik bahwa COVID-19 ini sesuatu yang berbahaya, tapi dia tidak perlu menjadi sesuatu yang membuat paranoid yang berlebih, tapi ini juga perlu diwaspadai. Di tingkat dunia mungkin ya harus gimana guys? Vietnam tadi sudah disampaikan menjadi salah satu negara yang kalaupun tidak bisa dikatakan berhasil, paling tidak dia menjadi negara yang memiliki indikator tingkat kasus COVID yang paling rendah. Nah, di samping negara-negara yang lain yang kita ketahui. Mungkin itu Bang Fredrik pendapat saya untuk sementara. Baik, terima kasih Bang Bobi. Berikutnya saya persilakan Bang Dori untuk menyampaikan pandangannya. Mungkin dibatasi waktunya Bang, 5 menit saja Bang, karena kita sudah di ujung waktu. Ya, karena kita udah di ujung waktu, sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Cukup ramai partisipasi kita hari ini. Saya akan melihat begini, kalau berbicara efektif atau tidak efektifnya bagaimana melaksanakan pemilu melalui e-voting, otomatis kita berbicara tentang kesiapan pemerintah, kesiapan penyelenggara, dan juga kesiapan kita sendiri. Jadi di sini kita harus bekerja sama masing-masing untuk mensukseskan kalau seandainya itu dilakukan e-voting, kita berbicara tentang sistem 4.0. Nah, ada beberapa hal, kemarin saya coba mengundang ini, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU untuk di dalam Darling juga. Saya coba melihat bagaimana KPU itu relasinya dengan Bawaslu itu sendiri. Nah, KPU dan Bawaslu terkadang di dalam diskusi yang saya buat itu melalui JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, yang sebagai pemantau, saya bilang kepada mereka, saya bermitra sama Anda, tetapi mitra saya adalah mitra kritik. Saya bukan mitra sebagai mitra penyalur kekuasaan, tidak. Jadi saya di sini akan mengkritik apa yang kurang daripada penyelenggara pemilu. Nanti kita lihat di sini, bagaimana KPU, Bawaslu terkadang mereka tidak sinkron di dalam membuat kebijakan antar masing-masing. KPU bergerak terkadang dia dibatasi oleh Bawaslu itu sendiri. Ada regulasi yang mereka tidak bisa buat. Nah, di sini kita sebenarnya melihat harus ada sistem yang sangat baik untuk penyelenggara itu juga. Artinya, kalau seandainya kita menggunakan e-voting, saya juga bersepakat. Dan saya salah satu yang akan mendorong ini, di JPPR juga kami sudah mendorong ini, bahwa harus ada e-voting. Setidaknya kita melakukan example. Contoh, karena apa? Indonesia dianggap sebagai salah satu demokrasi yang berhasil di dunia. Artinya, ketika kita mampu melaksanakan demokrasi, saat ini juga kita bisa memberi contoh yang lain dengan mencoba melakukan e-voting itu sendiri.
Apakah kita mampu atau tidak, kelak itu adalah tanggung jawab penyelenggara dengan memberikan pendidikan politik. Dan juga itu tanggung jawab partai yang juga harus melakukan pendidikan politik. Dan kita semua yang mengambil tanggung jawab ini. Itu saja dari saya, Mas Boven, dikembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bang Faujan, ini ada pertanyaan terakhir untuk Bang Faujan. Bagaimana, apakah dari Ingo David Purba, dia menyatakan apakah sudah ada rekomendasi politik terhadap KPU di daerah masing-masing dalam menyambut pilkada serentak di masa pandemi? Silakan Bang Faujan, waktunya singkat ya Bang, singkat saja. Oke, terima kasih Bang Fredrik. Begini, ini mau yang mana dulu? Yang langsung kepada yang ini ya, yang Inggu ya? Ya, yang Inggo saja Bang. Yang Inggu saja. Jadi kita memang terutama saya bicara di FISIP ya, FISIP secara institusi secara keseluruhan, tidak saja di Departemen Ilmu Politik. Memang kita di FISIP USU itu sangat berperan aktif dalam tiap-tiap penyelenggaraan pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu kada daerah, terutama bekerja sama dengan KPU di daerah kita. Nah, misalnya ya seperti kita ketahui memang salah satu komisioner KPU pusat kan itu memang dari Departemen Ilmu Politik, Kak Evi Novida Ginting, walaupun sekarang lagi tengah memperjuangkan haknya. Yang kedua memang insan-insan akademis kita di Departemen Ilmu Politik sendiri selalu berinteraksi gitu ya, berinteraksi dengan KPU daerah. Misalnya kita pun sadar dan aware dengan kondisi politik masa kini, kondisi COVID sekarang ini, sehingga dalam setiap penyelenggaraan pilkada itu kita selalu memberikan masukan-masukan terhadap hal-hal yang terjadi. Misalnya kita menempatkan wakil-wakil kita untuk berbicara dalam beberapa diskusi dengan KPU dan Bawaslu di daerah kita masing-masing. Itu saya rasa juga itu menjawab dari Bang Inggu David Purba. Sehingga kalau misalnya secara keseluruhan menjawab apa yang menyambung apa yang dikatakan oleh Bang Dori tadi, saya sangat setuju sebenarnya pada saat ini adalah momen-momen yang tepat bagi KPU untuk mendorong e-vote gitu ya, e-vote. Walaupun tidak seluruh, makanya saya berbicara kita kasih aja sampel untuk penyelenggaraan di beberapa daerah yang sudah siap secara struktur dan infrastrukturnya untuk menyelenggarakan e-vote. Gitu. Tentu perlu payung hukumnya. Karena apa? Untuk sekarang ini dengan revolusi 4.0 kita sudah diuntungkan dengan beberapa provinsi daerah di tempat kita yang memang harusnya sudah terselenggara gitu e-vote. Saya rasa saya sangat bersetuju sekali dengan Bang Dori untuk mendorong terjadinya e-vote. Baik, misalnya saya kalau di Medan, saya sangat setuju di Medan itu dilaksanakan e-vote dengan kondisi pandemik sekarang ini gitu. Tapi ini tentunya harus ada keputusan bersama, baik dari stakeholder di tingkat pusat maupun juga di tingkat daerah. Karena secara struktur dan infrastruktur, saya rasa Medan cukup mumpuni untuk melakukan e-vote. Seperti itu. Mungkin juga di Jambi, kota Jambi. Tapi mungkin tidak untuk pilgub di Jambi, tapi mungkin untuk kota Jambi bisa gitu ya. Nah, makanya penyelenggaraan pemilu kada ini pada masa pandemik ini memerlukan inilah ruang gitu ya. Saya sih berharap KPU, Bawaslu itu menjadi leading sektor gitu ya, sektor pemimpin untuk memberikan inovasi-inovasi penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif. Tidak kita menggunakan cara-cara yang lama mengumpulkan massa. Saya ide-ide tentang kampanye virtual. Kalau saya sih berharap adanya e-vote gitu ya. Itu perlunya inovasi-inovasi. Tentunya kalau penyelenggara pemilu ini berkaitan dengan payung hukum. PKPU-nya seperti apa gitu. Sehingga ketika kita bicara tentang penyelenggaraan pemilu itu akan efektif gitu. Ini tidak menjadi masalah data lagi misalnya. Belum lagi masalah situng nanti akan ada lagi gugatan dari kandidat-kandidat yang kalah atau yang tidak puas misalnya. Itu kan harusnya KPU sudah bersiap dengan hal-hal seperti itu. Itu kira-kira menurut saya tentang negara hadir ya. Jadi Fredrik, ya negara wajib hadir gitu dalam setiap penyelenggaraan hak hidup warga negaranya. Itu kan yang selalu digaungkan oleh teori-teori politik di buku-buku politik yang kita baca gitu. Tidak hanya sekedar mencari akses kekuasaan gitu.
Kalau kita bicara Plato pun tentunya ketika orang berpolitik untuk apa tujuan politik? Tujuan politik kan untuk kesejahteraan warga negaranya, untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga ketika kita bicara negara, negaranya harusnya hadir gitu. Tidak hanya sekedar penjaga malam dalam teori-teori liberalisme klasik dan lain sebagainya. Saya kira-kira saya kembalikan kepada Bang Fredrik. Terima kasih Bang Fauzian. Saya kira kita sudah di akhir, jadi sebelum menutup, saya persilakan ketiga narasumber untuk menyampaikan closing statement. Kira-kira walaupun sangat banyak pembahasan kita saat ini sehingga tidak bisa ditutup dengan satu kalimat mungkin, tapi bisa disampaikan dalam waktu maksimal 1 menit saja. Kembali mulai lagi dari Bang Bobi untuk menyampaikan closing statement ya, sebelum nanti kita tutup. Silakan Bang Bobi. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya memang demokrasi ini berpulang kembali dari orientasi kenapa kemudian kita berdemokrasi. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang dilakukan dalam proses politik di sebuah negara itu semua berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Jadi akan percuma jika sebuah proses demokrasi itu kemudian terjadi dan sukses, tapi kemudian di satu sisi kita kemudian mengorbankan sisi kesehatan pada masyarakat yang kemudian akan menghilangkan esensi dari nilai-nilai kesejahteraan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, Bang Fredrik. Baik, silakan Bang Dori, closing statement-nya. Ya, saya kembali kepada bahasa tadi, bahwasanya kekuasaan itu adalah alat untuk mendiskusikan kesejahteraan. Dan demokrasi itu juga adalah jembatan bagi kita untuk mendapatkan kesejahteraan itu sendiri. Maka bicara demokrasi hari ini, maka itu kembali kepada mandat kita sebagai rakyat. Demokrasi itu dijalankan oleh pemerintah. Artinya pemerintah saat ini dalam apapun bentuk juga persoalan, maka yang paling penting diutamakan itu adalah kesejahteraan rakyatnya, keselamatan rakyatnya, dan akan ke depan rakyatnya. Oleh itu, satu hal juga tadi, kalau bisa memang saya sepakat dengan Bang Fauzan, dengan Bang Bobi, kita dorong e-voting ini dikarenakan ini salah satu bentuk daripada kemajuan demokrasi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dori. Silakan Bang Fauzan closing statement-nya. Oke, terima kasih. Saya rasa bicara demokrasi itu adalah bicara kemapanan gitu ya. Jarang negara yang berdemokrasi itu tidak mapan. Indonesia termasuk salah satu negara yang sukses menyelenggarakan demokrasinya. Tentu ketika kita bicara demokrasi adalah bicara rakyat. Rakyat itu adalah roh atau pemilik utama dari demokrasi. Makanya para penguasa harusnya merujuk kepada kesejahteraan rakyat, keselamatan rakyat, apapun itu motifnya. Hilangkan motif-motif politik gitu ya. Penyelenggara pemilu adalah untuk melegalkan suara-suara rakyat. KPU sebagai penyelenggara, juga pemerintah sebagai pemberi kehidupan layak bagi masyarakatnya, itu haruslah meningkatkan kualitas demokrasi kita, tidak hanya sekedar prosedural belaka. Gitu. Demokrasi kita harus kuat secara kualitas, baik tidak hanya sekedar prosedur, tapi juga mampu memberikan kesejahteraan, kedaulatan kepada rakyat, terutama di ruang-ruang publik yang saat ini cukup sempit untuk kita rasakan. Saya rasa seperti itu kepada Bang Fredrik, kepada Bang Dori, Bang Bobi, dan kawan-kawan yang lainnya, Bapak, Ibu semuanya, kakak-kakak, ada juga beberapa mahasiswa saya di sini. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, ketiga narasumber sudah melaksanakan tugas saya untuk menyimpulkan sebenarnya, jadi saya tinggal menutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ketiga narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi diskusi kita di webinar kali ini. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kenaikan Isa Al-Masih bagi yang merayakan. Juga ini adalah peringatan 22 tahun reformasi kita. Semoga demokrasi lokal kita, juga nasional semakin baik. Kemudian kita juga sama-sama semuanya berharap agar kurva pandemi COVID kita melandai ya, sehingga kehidupan bisa berjalan lebih baik lagi gitu. Walaupun mesti harus dengan kehidupan yang new normal. Saya kira cukup sekian. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada seluruh partisipan yang telah ikut berpartisipasi.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai ketemu di webinar yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan host untuk matikan rekaman dan akhiri webinarnya.